Dwi Agustin, bisa dipanggil Kak Puput. Nah, sebelum kita belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa, mulai. Berdoa selesai. Apa kabar semuanya? Pasti baik ya. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan. Nah, untuk materi yang akan kita bahas hari ini adalah transformasi geometri yang akan dibagi menjadi dua materi, yaitu translasi dan refleksi. Nah, untuk materi yang pertama adalah translasi atau pergeseran. Translasi sendiri adalah transformasi yang menggeser titik-titik atau objek dari suatu posisi satu ke posisi yang lainnya dengan jarak tertentu. Jarak dan arah ditunjukkan oleh vektor translasi yang ditulis dalam bentuk matriks kolom A, B. Perlu diketahui, translasi merupakan transformasi isometri atau transformasi yang tidak dapat mengubah jarak. Nah, yang selanjutnya untuk masalah 4.1. Titik A 4,-3 bergerak ke arah kiri 6 langkah dan ke arah bawah 1 langkah. Kemudian dilanjutkan kembali bergerak ke arah kiri 3 langkah dan ke atas 3 langkah. Coba sketsa pergerakan titik tersebut pada bidang koordinat kartesius. Dapatkan ditemukan proses pergerakan titik tersebut. Coba dilihat gambar ini. Coba perhatikan gambar ini supaya dapat mengerti, dapat juga diketahui titik-titik yang telah bergeser. Nah, untuk pemecahan atau penjabaran masalah 4.1, untuk pergeseran pertama, posisi awal titik adalah A 4,-3, kemudian bergerak ke arah kiri 6 langkah dan ke bawah 1 langkah, sehingga posisi berubah di koordinat C -2, -4. Hal ini berarti 4-3 ditambah -6, -1 sama dengan -2, -4. Nah, untuk pergeseran 2, posisi sementara titik adalah di C -2, -4 dan mengalami pergeseran kembali, yaitu bergeser ke arah kiri 3 langkah dan ke atas 3 langkah, sehingga pada gambar tampak di posisi koordinat E -5, -1. Hal ini berarti -2, -4 ditambah -3, 3 sama dengan -5, -1. Jadi dapat dikatakan bahwa posisi akhir titik A 4-3 berada di E -5, -1. Jadi masalah 4.1 terpecahkan. Nah, untuk translasi secara umum dapat diperoleh konsep jika titik B X, Y ditransformasikan oleh translasi TAB, maka menghasilkan bayangan titik P aksen, X aksen, Y aksen. Maka dapat ditulis dengan di bawah ini. Sedangkan secara aljabar dapat dituliskan X aksen sama dengan X plus A, Y aksen sama dengan Y plus B. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan bayangan dari titik A 2,3 oleh translasi T sama dengan 78. Berarti di sini kita mencari bayangannya. Nah, penyelesaiannya adalah X aksen, Y aksen sama dengan A, B ditambah X, Y sama dengan 2,3 ditambah 7,8 sama dengan 2 ditambah 7,3 ditambah 8, memperoleh hasil 9,11. Jadi bayangan dari titik A 2,3 adalah A aksen 9,11. Dari sini dapat dipahami adik-adik. Jadi mencari bayangan dari titik itu rumusnya adalah X aksen, Y aksen sama dengan A, B
ditambah X, Y. Nah, untuk contoh soal yang kedua, disediakan suatu persamaan garis lurus Y sama dengan 3X plus 5. Tentukan persamaan garis lurus yang dihasilkan oleh translasi T sama dengan 2,1. Jadi, untuk penyelesaiannya sendiri, mencari X aksen dan Y aksennya terlebih dahulu. Posisi titik XY oleh translasi T sama dengan 2,1, yaitu X aksen, mencari X aksennya dulu ya. X aksen sama dengan X plus 2. Lalu diubah X aksennya menjadi X. X sama dengan X aksen negatif 2. Kemudian mencari Y aksen. Y aksen sama dengan Y plus 1. Menjadi Y sama dengan Y aksen min 1. Disubstitusikan ke nilai X dan Y ke persamaan asal. Y sama dengan 3X plus 5. Y sudah diketahui, Y aksen negatif 1 sama dengan 3, X-nya sudah diketahui, berarti 3 dikali X aksen negatif 2 ditambah 5. Dan jangan lupa X aksen negatif 2 diberi kurung. Kemudian Y aksen negatif 1 sama dengan 3 kali X aksen, 3X aksen dikurangi 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 6 ditambah 5. Kemudian Y aksen negatif 1 sama dengan 3X aksen negatif 1. Karena negatif 6 ditambah 5 hasilnya negatif 1. Jadi Y aksen sama dengan 3X aksen. Jadi persamaan barunya adalah Y sama dengan 3X. Nah, berikutnya adalah refleksi atau pencerminan. Nah, untuk refleksi sendiri adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Pencerminan dilambangkan dengan MA, dengan A adalah cermin atau sumbu simetri. Perlu diketahui, refleksi merupakan transformasi isometri. Nah, karena jarak titik pada bangun bayangan ke sumbu simetri sama dengan jarak titik pada bangun semula ke sumbu simetri. Untuk pemecahan masalah 4.2, yaitu perhatikan gambar berikut. Coba diamati objek yang dicerminkan terhadap sumbu Y pada bidang koordinat kartesius. Akan terfokus pada jarak objek ke cermin dan jarak bayangan ke cermin serta bentuk ukuran objek dan bayangan. Bisa dilihat di gambar ini. Nah, apakah hasil pengamatannya? Tentu saja bentuk dan ukuran objek dan bayangannya tidak berubah karena jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangannya ke cermin. Maka secara induktif diperoleh sifat pencerminan sebagai berikut. Bangun yang dicerminkan atau direfleksikan dengan cermin datar tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Sedangkan jarak bangun dengan cermin atau cermin datar adalah sama dengan jarak bayangan ke cermin tersebut. Nah, untuk berikut ini adalah rumus refleksi yang ditabelkan atau dengan tabel seperti berikut. Mungkin bisa dilihat-lihat dulu mana yang belum paham. Nah, untuk contoh soal refleksi atau pencerminan. Yang pertama, bayangan dari titik A 3,8 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3 adalah, nah untuk penyelesaiannya sendiri, yang pertama menggunakan cara bukan matriks. Jadi diketahui titik A adalah 3,8 dan K sama dengan 3. Sehingga rumusnya adalah A aksen dalam kurung X, 2K negatif Y sama dengan A aksen dalam kurung 3,2 K-nya diganti 3 ya, negatif 8 sama dengan A aksen diperoleh 3, negatif 2. Nah, untuk penyelesaian yang kedua yaitu menggunakan cara matriks. Diketahui A 3,8 dan K sama dengan 3. Sehingga rumusnya X aksen, Y aksen
sama dengan X 2K negatif Y sama dengan 2 dikali 3 dikurangi 8 sama dengan 6 negatif 8 diperoleh 3 negatif 2. Jadi bayangan dari titik A 3,8 adalah A aksen 3, negatif 2. Untuk soal yang kedua, bayangan dari kurva Y sama dengan X kuadrat negatif 5 jika dicerminkan terhadap sumbu X adalah penyelesaiannya X, negatif Y sama dengan X aksen, Y aksen diperoleh X sama dengan X aksen persamaan pertama, negatif Y sama dengan Y aksen persamaan kedua, atau bisa dirubah menjadi Y sama dengan negatif Y aksen untuk persamaan yang kedua. Lalu kemudian kita mensubstitusikannya persamaan 1 dan persamaan 2 ke persamaan berikut ini. Y sama dengan X kuadrat negatif 5 min Y aksen sama dengan X aksen pangkat 2 atau X aksen kuadrat negatif 5. Jadi dapat diperoleh Y aksen sama dengan 5 negatif X aksen kuadrat. Jadi bayangan dari Y sama dengan X kuadrat min 5 adalah Y sama dengan 5 negatif X kuadrat. Nah, sudah dapat dipahami adik-adik tentang materi transformasi geometri, materi translasi atau pergeseran, dan refleksi atau pencerminan. Nah, demikian penyampaian materi hari ini, semoga bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.